Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Fadilah. Saya akan menjawab pertanyaan untuk video kedua. Pertanyaan pertama, apa dasar hukum dalam penerapan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya, yang menjadi landasan dalam penerapan metode Bimba, yang mana memiliki dampak jika diterapkan dengan benar. Dasar hukum metode Bimba ada dua. Yang pertama, hak anak, dan kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, ada hak anak, karena fitrahnya anak yaitu jadi pembelajar, belajar. Yang kedua, tadi teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu hukum sebab akibat. Contohnya, belajar yang menyenangkan akan diulang terus. Yang kedua, hukum latihan. Di sini adalah kegiatan yang menyenangkan dan diulang terus-menerus akan membuat seseorang akan menjadi mampu atau bisa. Yang ketiga, hukum kesiapan, yang mana ketika anak sudah mampu dan dilatih terus-menerus akan berdampak semakin siap dan terampil sehingga minat belajar bergelora, akan semangat terus-menerus. Ya, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Ya, kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Jadi dalam bermain sambil belajar sepenuhnya itu adalah bermain. Bermain yang seperti apa? Yang bermain menggunakan lagu Bimba, menggunakan bahasa Bimba, dan menggunakan modul Bimba supaya anak merasa senang, bahagia, dan tetap bersemangat dalam belajar sambil bermain. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan metode Bimba. Nah, metode Bimba ada 3 yang utama dan 1 penunjang. Yang pertama ada fun learning, yaitu belajar yang mengasihkan, menyenangkan, yang membuat anak nyaman, bersemangat, dan bahagia. Yang kedua, small step system. Jadi proses belajar yang dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan kemauan anak. Yang ketiga, individual system. Di sini proses belajar yang mana anak sebagai subjek, sebagai senternya, dan berperan aktif dalam proses belajar. Dan yang penunjangnya, yang terakhir, ada variation skill. Di sini kemampuan yang harus dimiliki seorang motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar yang berupa kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Apa sih hubungannya? Fun learning kan proses belajar yang mengasihkan atau menyenangkan. Nah, kalau bahagia itu adalah kepuasan hati, senang, perasaan lega, kayak gitu. Jadi apa sih korelasinya antara fun learning dan bahagia? Ya, ketika anak senang dengan suatu kegiatan belajar dan anak merasa bahagia, maka anak akan melakukan dengan senang hati, bahagia tanpa paksaan. Jadi anak akan dapat menghasilkan tujuan dari suatu pembelajaran tersebut. Anak akan menjadi lebih bersemangat dan tetap bergelora semangatnya belajarnya. Seperti itu. Terima kasih.